Mereka mendirikan apa yang dinamakan pengadilan darah yang memaksa dan menghukum umat Islam. Mereka tidak mau memeluk agama Nasrani akan diusir. Pada saat itu, peninggalan-peninggalan peradaban Islam yang tinggi ada yang masih berdiri dan ada pula yang berubah fungsi, seperti Masjid Raya Cordoba yang berubah fungsi menjadi gereja. Penyebaran Islam masa Umayyah, Abbasiyah, dan Andalusia. Masa Umayyah. 1. Berdirinya dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Penisbatan dinasti kepada Umayyah karena Umayyah ialah seorang tokoh terkemuka yang berpengaruh besar di kalangan bangsa Quraisy, nenek moyang Muawiyah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam, Suriah, yang berkedudukan di Damaskus. Tablet pribadinya penyebar dan penyantun, dia juga diplomat yang ulung. Setelah Khalifah Utsman wafat dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tampil menjadi penantang Khalifah Ali. Dalam pertentangan tersebut, keduanya terlibat dalam perang Siffin yang menimbulkan perpecahan semakin parah di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Ada yang memihak Muawiyah, ada yang memihak Khalifah Ali, dan ada juga yang memisahkan diri, Khawarij. Setelah Khalifah Ali wafat, Muawiyah menjadi khalifah. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan dan diganti oleh dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus. 2. Penyebaran Islam pada masa Umayyah. Sepanjang kekuasaan Bani Umayyah, tercatat khalifah-khalifah besar dan berjasa. Selain Muawiyah sendiri, terdapat pula Abdul Malik bin Abi Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, serta Hashim bin Abdul Malik. Penyebaran Islam pada masa Muawiyah meluas sampai ke Afrika Utara dan Asia Kecil yang sebelumnya dikuasai Kekaisaran Romawi Timur. Juga ke arah timur sampai Punjab dan India. Khalifah Abdul Malik bin Marwan kemudian menata administrasi pemerintahan dan memberikan perhatian tinggi kepada pembangunan kesejahteraan rakyat antara lain. 1. Membentuk mahkamah untuk mengadili para pejabat tinggi yang menyeleweng. 2. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi kenegaraan, menggantikan bahasa Romawi dan Persia. Dan ketiga, mengganti uang Romawi dan Persia dengan mata uang baru yang pada isinya bertuliskan La ilaha illallah. Dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan serta keemasan pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik 86-96 Hijriah, 705-715 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan sudah meliputi wilayah yang sangat luas, terbentang antara Andalusia, Spanyol di sebelah barat, India di sebelah timur, meliputi berbagai bangsa, bahasa, dan budaya. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang memiliki sifat-sifat utama seperti santun, sederhana, cinta kepada rakyat, mementingkan urusan agama dan urusan pemerintahan, dan mementingkan persatuan daripada golongan. Dengan demikian, penyebaran Islam berjalan dengan damai dan penuh toleransi. Kesejahteraan rakyat adalah kebijaksanaan utama pemerintah. Demikian pula Khalifah Hashim bin Abdul Malik yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dengan mendirikan perusahaan sutra serta pembuatan saluran terusan untuk pengairan. Setelah berkuasa 90 tahun, dinasti ini berakhir tatkala Khalifah Marwan bin Muhammad dikalahkan oleh Abdul Abbasiyah dan dinasti Abbasiyah tahun 754 Masehi. Masa Abbasiyah. 1. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdul Abbas tahun 130 Hijriah, 750 Masehi di Kufah. Setelah berhasil mengalahkan Khalifah Bani Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, nama Abbasiyah diambil dari nama nenek moyang Abdul Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, salah seorang paman Nabi Muhammad. Ibu kotanya adalah Baghdad.
yang sebelumnya merupakan pusat kekuasaan Persia. 2. Penyebaran Islam pada masa Abbasiyah. Beberapa khalifah terkenal pada dinasti ini, selain Abdul Abbas sendiri, terdapat pula Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun, yang dengan kekuasaan dan hartanya memberikan dorongan dan kesempatan kepada cerdik pandai untuk maju. Khalifah Abu Ja'far boleh dikatakan sebagai pembangun dinasti Abbasiyah dengan langkah-langkah yang diambilnya dalam mengendalikan negara, yaitu 1. Melaksanakan administrasi pemerintahan dengan tertib serta kondusif. 2. Memelihara keamanan dan stabilitas dalam negeri dan menindak tegas kelompok-kelompok yang merongrong kekuasaannya. Dalam politik luar, Abu Ja'far al-Mansur menjalin persahabatan dengan Raja Prancis, Pepin. Sementara itu, perluasan kekuasaan dilakukan hingga wilayah Afrika dan daerah-daerah kekuasaan Bizantium Romawi Timur. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dan keemasannya pada masa pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang yang soleh, taat beragama, dermawan, cinta ilmu, serta mengutamakan kedamaian serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan saat itu sangat maju. Kebijaksanaan Harun ar-Rasyid dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun. Pelayanan kepada rakyat bersifat terbuka dan tidak membedakan kelas maupun agama. Didirikan pula majelis ilmu yang disebut Baitul Hikmah. Sementara itu, wilayah kekuasaannya terbentang dari pesisir Samudra Atlantik sampai dengan tembok besar Cina. Selama 5 abad berkuasa, dinasti Abbasiyah runtuh karena serbuan Mongol Tartar yang dipimpin Hwalako tahun 1258 Masehi. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah cinta kepada ilmu pengetahuan, terutama Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk mendirikan gedung-gedung perpustakaan, untuk penerjemahan, serta untuk tunjangan bagi para cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu. Pada masa Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, baik ilmu-ilmu agama, kesusastraan, filsafat, sejarah maupun ilmu-ilmu eksakta. Dari masa ini muncul kisah terkenal 1001 malam, seperti Aladin dengan lampu wasiat, Alibaba, dan lain-lain. Masa Andalusia. 1. Masuknya Islam di Andalusia. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, yang menjadi gubernur Afrika Utara adalah Musa bin Nusair. Gubernur Musa setelah diizinkan oleh Khalifah memerintahkan Tariq bin Ziyad memasuki Spanyol. Tariq bersama pasukannya mendarat di sebuah gunung yang kemudian disebut Jabal Tariq. Dalam perang Keres yang dahsyat, Tariq berhasil mengalahkan Panglima Roderick pada tahun 92 Hijriah 711 Masehi. Setelah itu terus maju menguasai kota-kota Cordoba, Malaga, dan Granada sampai ibu kota Toledo yang sudah ditinggalkan penduduknya, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tariq melarang pasukannya merusak gereja-gereja dan biara-biara dan menjamin bahwa mereka bebas menjalankan agamanya. Dengan dukungan Musa bin Nusair, penaklukannya diteruskan ke kota Saragossa dan Barcelona sampai ke kaki pegunungan Pyrenea yang memisahkan Spanyol dengan kerajaan Prancis. Perkembangan Islam di Andalusia. Pada periode pertama 93-138 Hijriah 713-757 Masehi, Andalusia merupakan provinsi dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, wali-wali yang memerintah berhasil mengembangkan dan memperluas kekuasaan Islam. Bahkan Wali Abdurrahman Al-Ghafiqi melintasi pegunungan Presnia memasuki kerajaan Franka. Dalam pertempuran dahsyat di Tours dan Poitiers, Panglima Abdurrahman tewas ketika berhadapan dengan Raja Prancis Karel Martel tahun 111 Hijriah 730 Masehi, sehingga wilayah kekuasaan Islam sebatas Andalusia saja.
Khalifat terkenal pada masa ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, dan Abdurrahman II Al-Ausad. Mereka sangat berjasa dalam memajukan persatuan rakyat, pendidikan, dan pembangunan. Al-Ausad adalah seorang emir yang kuat bijaksana. Al-Ausad memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada penduduk Andalusia untuk memilih agama yang dianutnya. Banyak orang-orang Nasrani Spanyol kemudian memeluk Islam. Dalam masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Andalusia mencapai kejayaan serta keemasannya. Ia diteruskan oleh putranya Hakam II yang menjadikan ibu kota Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan sehingga banyak dikunjungi para pelajar dari segala penjuru Eropa. Akhir perkembangan di Andalusia. Setelah penguasa-penguasa dinasti Umayyah di Andalusia terpecah-pecah dan diperintah oleh raja-raja kecil, maka kekuatannya melemah. Dinasti terakhir yang berkuasa adalah Bani Ahmar dengan ibu kota Granada. Mereka membangun istana megah Alhambra yang sangat indah. Akibatnya, kekuasaan Kristen menjadi semakin kuat, apalagi setelah Raja Ferdinand menikah dengan Ratu Isabella dari Kastilia. Gabungan kekuatan kedua kerajaan ini berhasil mengalahkan kekuatan Bani Ahmar. Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuatan kaum muslimin di Andalusia setelah berkuasa selama 8 abad. Kemudian terjadi tragedi yang menimpa umat Islam. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella berjanji akan melindungi umat Islam, baik jiwanya, hartanya, maupun agamanya, dan membiarkan masjid-masjid dalam keadaan biasa, tetapi janjinya tidak ditepati. Mereka memaksa umat Islam dan bangsa Arab, bangsa Barbar, maupun suku asli Spanyol untuk meninggalkan agamanya. Jika tidak bersedia, mereka dibunuh dan dibakar secara biadab. Mereka mendirikan apa yang dinamakan pengadilan darah, yang memaksa dan menghukum umat Islam dan Yahudi. Mereka tidak mau memeluk agama Nasrani akan diusir. Pada saat itu, peninggalan-peninggalan peradaban Islam yang tinggi ada yang masih berdiri dan ada pula yang berubah fungsi, seperti Masjid Raya Cordoba yang berubah fungsi menjadi gereja. Begitulah kejamnya mereka terhadap orang di luar agamanya. Islam melarang membunuh tanpa hak, tetapi mereka menuduh bahwa Islamlah yang kejam.